Shalom, bersama lagi dengan saya ya, Uncle Mandil 24. Saya adalah pengikut Yesus Kristus ya, penganut Kristen. Saya bersyukur ya, punya keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Jesus Christ is my Lord, is my Savior. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Uncle Mandil mau bagikan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Yuk, buka Alkitab saudara. Buka Alkitabnya ya. Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu, kan tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-32, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat. Nah, di ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Apa artinya menghujat? Kalau kita lihat artinya menghujat itu menolak sebenarnya. Menolak Yesus. Kalau kita lihat menolak ya, menolak dia. Katanya apa? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi ada dua orang yang disalib di sisi kiri dan di sisi kanan Yesus. Dan di sisi kirinya ya, penjahat itu berkata kepada Yesus. Dia menolak. Dia menghujat. Menghujat ini artinya menolak Yesus. Nah, ini dia. Pernah ya saudara dengar juga ada juga konteks yang lain ya, yaitu menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Sebenarnya bukan, kalau kita lihat dalam konteks teks aslinya, sebenarnya itu merujuk kepada penolakan akan Yesus. Menghujat Roh Kudus artinya adalah menolak Yesus, karena orang yang menolak Yesus, Roh Kudus itu tidak dicurahkan dalam hidupnya. Di mana Yesus berkata, dia akan menggenapi misi yang dia terima dari Bapanya, dan setelah itu barulah dia mencurahkan rohnya. Tetapi orang yang menolak Yesus, dia tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Tidak akan pernah ada Roh Kudus di dalam dia. Gitu dia ya. Jadi hanya orang-orang yang percaya, menerima, tinggal dalam Yesus Kristus, dialah yang menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup saya dan saudara, ya, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah. Kalau Roh Allah berarti dia pasti memimpin kita kepada kebenaran Allah itu. Dia memimpin kita kepada Allah itu. Dia memimpin kita kepada Yesus itu, kepada apa yang dikehendakinya. Oke? Nah, kita lanjut. Tadi dikatakan di sini bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Orang yang sudah disalibkan tadi sebelah kirinya, ya, padahal yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Keselamatan. Yesus Kristus adalah keselamatan yang Allah nyatakan. Satu-satunya perantara, satu-satunya penebus Mesias yang Allah kehendaki. Dan di depan mereka itu sudah ada terpampang nyata. Tapi penjahat itu menolak dia. Satu orang yang sebelah kirinya menolak Yesus. Selamatkanlah selamatkanlah dirimu dan kami. Sudah disalibkan, dia mau mati, tetapi dia masih tidak percaya kepada Injil itu. Yesus Kristus itu kabar baik itu. Wow. Mengerikan. Mengerikan. Sekarang ini juga terjadi. Orang berdosa berteriak kepada Allah. Orang berdosa berteriak kepada Yesus.
Buktikan kalau engkau itu Tuhan. Buktikan kalau engkau Mesias. Buktikan, buktikan. Dan saat ini banyak orang-orang yang menentang Yesus Kristus, iman kekristenan. Tapi sekali lagi, bahwa Yesus tidak memaksa siapapun. Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya semua orang dibenarkan, ya. Hanya oleh Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus engkau dibenarkan. Dan Yesus Kristus tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima, percaya kepadanya. Karena Allah sudah menyatakan, siapa yang percaya kepada Anak Tunggal Bapa, itulah yang mempunyai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi semuanya pilihan. Yang sebelah kirinya yang menolak Yesus, itu pilihannya, bukan pilihan Tuhan. Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Tetapi kalau yang mau diselamatkan tidak mau datang kepada Yesus, ya sudah. Dia memilih untuk berada di bawah penghukuman kekal Allah.